Organ reproduksi luar wanita terdiri dari labium dan vulva. Organ reproduksi dalam terdiri dari ovarium, oviduk, uterus, dan vagina. Yang pertama ada vulva dan labium. Vulva merupakan celah paling luar dari organ reproduksi wanita. Pada bagian vulva terdapat saluran reproduksi dan saluran urin. Pada daerah dekat saluran kelamin terdapat himen atau selaput darah. Labium merupakan bagian yang membatasi vulva. Ada dua macam labium. Yang pertama yaitu labium mayora terletak di bagian luar dan labium minora terdapat di bagian dalam. Antara labium mayora dan minora, bagian atas terbentuk tonjolan kecil yang disebut dengan klitoris. Nih. Pada klitoris terdapat korpus cavernosa yang banyak mengandung pembuluh darah dan ujung saraf. Yang kedua yaitu vagina, merupakan saluran akhir reproduksi wanita yang bermuara di vulva. Vagina menghasilkan banyak lendir yang diproduksi oleh kelenjar Bartholin. Lendir berguna saat koitus dan mempermudah kelahiran bayi. Vagina berfungsi sebagai saluran keluar rahim baik pada saat haid maupun melahirkan. Yang ketiga uterus atau rahim. Ini merupakan rongga pertemuan ovinduk kanan dan kiri. Bagian bawah uterus menyempit sehingga disebut serviks. Mulut atau leher rahim. Bagian luar uterus dibatasi oleh dinding endometrium yang banyak mengandung pembuluh darah. Dinding ini akan menebal saat terjadi kehamilan. Uterus ini berfungsi sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio. Yang keempat selanjutnya yaitu oviduk atau tuba fallopian, merupakan sepasang saluran kiri dan kanan yang ujungnya membentuk corong yang disebut dengan infundibulum. Pada infundibulum terdapat fimbre untuk menangkap ovum. Tuba fallopian berfungsi sebagai tempat fertilisasi. Yang kelima yaitu ovarium. Ini terdiri dari ovarium kanan dan ovarium kiri. Berfungsi sebagai penghasil sel-sel telur atau ovum. Organ reproduksi luar terdiri dari penis dan skrotum. Organ reproduksi dalam terdiri dari testis, saluran kelamin, dan kelenjar kelamin. Setiap bagian-bagian organ itu memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama ada penis. Di dalam penis terdapat 3 rongga. 2 rongga tersusun atas jaringan spons corpus cavernosa. Di bawahnya tersusun atas jaringan spons corpus spongiциum. Ini akan membungkus uretra pada penis. Dikelilingi pembuluh darah dan ujung saraf. Perasa penis berfungsi memasukkan sperma ke saluran kelamin wanita. Yang kedua ada skrotum atau kantung pelir. Merupakan kantung kulit yang melindungi dan membungkus testis. Skrotum berjumlah sepasang yaitu skrotum kanan dan kiri. Antara skrotum kiri dan kanan terdapat jaringan ikat dan otot polos. Adanya otot polos menyebabkan skrotum mengerut dan mengendur. Di dalam skrotum juga terdapat otot lurik yang berfungsi mengatur suhu di sekitar testis agar tetap stabil. Selanjutnya yaitu organ reproduksi dalam yang terdiri dari testis. Testis terdapat sepasang. Di dalam testis terdapat saluran-saluran halus yang disebut dengan tubulus seminiferus. Ini. Disinilah tempat pembentukan sel sperma, jadi testis. Testis berfungsi untuk memproduksi sel sperma melalui proses spermatogenesis dan juga memproduksi hormon testosteron. Selanjutnya ada saluran kelamin.
terdiri dari epididymis, vas deferens, dan saluran ejakulasi, dan uretra. Secara keseluruhan, saluran kelamin ini berfungsi menyalurkan sperma dari testis keluar tubuh melalui penis. Selanjutnya ada kelenjar kelamin, berfungsi untuk menambahkan cairan kelamin untuk mempertahankan hidup dan gerak sperma.